Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Johann Zarco menikmati kebebasan bereksperimen di Honda. Johann Zarco usir iblis KTM dengan kesuksesan LCR, taruhannya lebih rendah, eksperimen lebih tinggi di Honda musim lalu. Setelah melepas kontrak pabrik KTM pada tahun 2019, Johann Zarco membuat satu padok bingung ketika ia meninggalkan Ducati pemenang gelar untuk LCR Honda yang sedang kesulitan pada tahun 2024. Mimpi Zarco untuk membalap di KTM berubah menjadi suram ketika peraih 6 kali podium T3 Yamaha itu hanya sekali masuk 10 besar selama 11 balapan pertamanya dengan RC16. Ada juga ketegangan mengenai apakah Zarco harus lebih beradaptasi dengan KTM, atau KTM berubah agar sesuai dengan gaya Zarco yang halus. Saya datang dengan motivasi terbaik setiap akhir pekan dan setelah beberapa kali mencoba motor, saya merasa tidak enak badan karena saya mencoba memecahkan masalah saya dan tidak menemukan solusi apapun. Jadi, saya tidak tahu harus berbuat apa, kata Zarco saat itu. Apapun itu, Zarco menolak untuk balapan hanya demi uang. Namun, keputusan itu berarti ia meninggalkan gaji pabrikan tanpa kursi alternatif untuk tahun 2020. Hal positifnya adalah saya masih cukup gila untuk mengambil keputusan yang tidak akan diambil siapapun. Candanya, KTM kemudian membawa perpecahan itu ke Misano, meninggalkan Zarco di pinggir lapangan hingga masuk sebagai pengganti Takaaki Nakagami yang cedera di LCR Honda. Namun, itu hanya kesepakatan sementara dan tampaknya juara dunia Moto2 ganda itu mungkin akan kembali ke kelas menengah untuk tahun 2020. Namun, kursi MotoGP ditemukan di Avintia Ducati, tempat Zarco mulai membangun kembali karirnya dengan podium dan pole. Itu mengarah ke kursi di Pramac, tempat Zarco menikmati tahun-tahun terbaik dalam karir kelas utamanya hingga saat ini dari tahun 2021 sampai tahun 2023, merayakan 16 podium dan 1 kemenangan di Phillip Island. Kemudian terjadi perpindahan penuh waktu ke LCR Honda, motor yang baru saja ditinggalkan Marc Marquez dan finish terakhir di klasemen konstruktor 2024. Dengan kata lain, Zarco menempatkan dirinya kembali dalam situasi KTM untuk mencoba mendapatkan hasil dari paket yang sulit dan bertekad untuk membuktikan bahwa ia mampu untuk tugas itu. Itulah tantangan pribadi saya, kata Zarco dalam wawancara dengan Louis Duncan dari Crash.net. Perasaan saya adalah, sejak saya di KTM, saya telah membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya bisa cepat. Namun, saya belum membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya bisa tenang dalam situasi sulit. Itulah target saya dengan tantangan Honda. Ia menambahkan, saya tidak mendapatkan hasil pada tahun 2024 itu sulit, tetapi saya tidak meragukan diri saya sendiri seperti ketika saya di KTM, karena saya memiliki lebih banyak pengalaman. Juga, karena Honda adalah pilihan saya bisa menerima situasi dengan lebih baik. Pada masa KTM, itu adalah pilihan yang saya terima juga karena manajer yang saya miliki. Saya berkata, oke, jika Anda percaya pada proyek ini, saya juga percaya, ini mengajarkan saya banyak hal. Di lintasan, paket airship yang lebih lemah memberi Zarco kebebasan untuk bereksperimen. Saya masih perlu meningkatkan gaya berkendara saya dan di musim 2024, karena motornya tidak tampil baik, itu adalah kesempatan bagi saya untuk mencoba hal-hal yang berbeda dengan gaya berkendara saya, katanya. Karena jika saya berada di posisi ke-17 atau ke-16, kurang lebih hasilnya sama saja. Jadi itu adalah kesempatan untuk mencoba sesuatu. Ketika saya tampil dengan Ducati, saya selalu tertekan. Karena saya tahu saya bisa, mungkin tidak memenangkan banyak balapan seperti Pecco dan Martin, tetapi melakukannya dengan baik, jadi saya selalu berada di batas kemampuan. Dengan Ducati, jika Anda beralih dari memperebutkan posisi ketiga ke posisi ke-12, itu adalah bencana. Marc Marquez kantongi 27 miliar dari Ducati, hanya dari bonus 6 kemenangan dan 9 sprint. Marc Marquez raup tidak kurang dari 1,5 juta euro dari kemenangan sejauh ini, hingga seri Belanda di MotoGP 2025. Pembalap Spanyol itu tak henti menjadi sorotan dari musim yang hampir sempurna, dengan 6 kemenangan di balapan utama dan 9 kemenangan sprint sejauh ini saja dia sudah mengantongi banyak uang. Marc Marquez kembali menjadi bintang utama MotoGP, setelah melewati masa-masa sulit di Honda, juara dunia 8 kali dan kini sangat dekat dengan gelar ke-9-nya, membedakan dirinya dari pembalap lainnya bersama Ducati berdasarkan dominasinya yang tidak memberi ruang bagi lawan maupun kawan sesama pemakai Desmosedici.
Tahun ini dia menunjukkan dominasi totalnya lewat performa dan strategi yang nyaris sempurna, selain dari objektivitas angka-angka yang ditorehkannya, juga dari cara pembalap Spanyol itu menunjukkan pendekatan teknisnya. Cara menjalani balapan yang sempurna dalam hal strategi dan performa, dibumbui dengan pengalaman yang memungkinkannya untuk tidak atau meminimalkan kesalahan yang tidak perlu atau jatuh yang berbahaya cedera parah. Dia sekarang lebih bijaksana dalam mengelola emosinya. Hasil yang terlihat dominan dalam 10 putaran yang diadakan sejauh ini. Hasil-hasil penting yang juga bisa diterjemahkan ke dalam hadiah uang tunai, ada duitnya semua bro. Untuk setiap kemenangan, pembalap Spanyol itu mengantongi 200.000 euro dari Ducati, sementara sprint memperoleh 40.000 euro, oleh karena itu, jika mempertimbangkan 6 keberhasilan dalam balapan panjang hari Minggu, jumlah totalnya mencapai 1.200.000 euro atau 1,2 juta euro, sekitar 21,1 miliar rupiah. Namun, dari balapan hari Sabtu, pembalap asal Cervera itu mengumpulkan 360.000 euro, sehingga totalnya, yang secara eksklusif terkait dengan hadiah Ducati, adalah 1.560.000 euro yang diperolehnya atau kalau dikerupiahkan setara sekitar 27,4 miliar rupiah. Sebuah pencapaian yang mengesahkan, juga dari sudut pandang ekonomi, dampak yang diberikan Marc Marquez pada musim 2025. Dengan catatan impresif ini pembalap Spanyol itu tidak hanya mendominasi di lintasan, tetapi juga dari sisi finansial, memanfaatkan performanya secara maksimal, yang menegaskan dirinya sebagai investasi besar yang sangat menguntungkan untuk Ducati dan juga sebagai tokoh sentral MotoGP saat ini, ikon MotoGP. Jika performanya terus kayak gini, entar di akhir musim bisa tembus 3 juta euro lebih atau setara 52 miliar rupiah hanya dari bonus kemenangan saja loh, belum termasuk gaji, sponsor, dan bonus tambahan lainnya, dah hitung saja, berapa ember jika dibelikan es cendol dawet. Ayah Pecco Bagnaia, Marc Marquez adalah rival terbaik sekaligus guru terbaik Pecco. Pietro Bagnaia, ayah dari juara dunia 3 kali itu, menceritakan dengan penuh perasaan dan kejujuran perjalanan putranya dari masa kanak-kanak hingga mencapai puncak balap. Dalam cerita yang sangat pribadi, ia berbicara tentang peran keluarga, pengorbanan yang dilakukan, momen-momen sulit, dan nilai-nilai yang selalu membimbing Pecco di dalam dan luar lintasan. Masa kecil Pecco Bagnaia digambarkan oleh ayahnya sebagai anak yang baik dan bebas masalah. Dia selalu bertanggung jawab, bahkan sebagai seorang anak, dia tidak pernah membuat kenakalan dan selalu menghormati orang dewasa. Dia tidak banyak bicara kepada ayahnya, dia lebih pendiam dengan saya, tetapi dia lebih banyak berbicara dengan ibunya. Dia cukup pendiam, dan sejak usia 3 tahun, dia sangat jelas ingin jadi pembalap motor. Pada awalnya ayahnya tidak setuju, awalnya, saya menolak. Saya katakan kepadanya bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan, kata ayahnya. Namun, Pecco bersikeras, benar-benar bersikeras. Lalu ibunya, melihat betapa bertekadnya dia, dan menyuruh ayahnya untuk setidaknya membiarkannya mencobanya. Jadi suatu hari mereka pergi ke sirkuit di Cuneo, dan dia mencoba sepeda motor mini. Dia sangat senang, sangat bersemangat, disitulah semuanya berawal. Umur Pecco saat itu baru 4 tahun. Apa yang dirasakan ayahnya ketika Pecco Bagnaia memenangkan kejuaraan dunia Moto2 pertamanya? Itu adalah emosi yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kami telah berjuang begitu keras bertahun-tahun, itu adalah hadiah untuk semua tahun kerja keras, keyakinan, dan kepercayaan kepadanya. Dan kemudian, ketika dia jadi juara dunia MotoGP rasanya seperti mimpi, luar biasa. Sesuatu yang bahkan tidak pernah kami bayangkan. Yang membuat Pecco istimewa sebagai pembalap menurut ayahnya, adalah cara berpikirnya. Dia sangat rasional, dia tahu bagaimana menunggu, dia tidak pernah patah semangat. Dia mempelajari balapan, dia banyak berpikir. Dia tidak impulsif. Dan dia juga memiliki etos kerja yang sangat kuat. Dia tidak pernah puas, dia selalu ingin berkembang. Bagaimana peran Marc bagi Pecco Bagnaia di dalam lintasan? Marc selalu menjadi panutan bagi Pecco, terutama di tahun-tahun ketika mustahil untuk mengalahkannya. Dia melihatnya sebagai sosok yang menjadi tolok ukur, seseorang yang mampu mendorong hingga batas kemampuan. Bagi anak saya, Marquez bukan hanya saingan, dia adalah cermin yang dapat dia lihat. Motivasi itu adalah kunci evolusi Pecco dan sampai ke tempatnya saat ini. Terkadang musuh terbaik juga merupakan guru terbaik, dan saya pikir itulah yang terjadi pada mereka, katanya. Dan seperti apa Pecco di luar lintasan? Dia orang yang sederhana dan sangat pendiam. Dia tidak suka banyak bicara tentang dirinya sendiri, dia bukan orang yang suka bermikrofon. Dia punya beberapa teman, tetapi mereka sangat baik. Dan dia sangat berorientasi pada keluarga. Kalau ada waktu Pecco selalu pulang ke rumah, kapanpun dia sempat pasti pulang.